melalui surat tersebut kepada kita. Sekalipun prinsipnya adalah tatkala kita mau berangkat ke masjid ini atau mushola yang saat ini kita duduk ini bentuk dari pengorbanan kita, bentuk dari usaha kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa beribadah kepada Dia. Itu hanya dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara langsung itu dimunculkan, secara langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang bisa kita rasakan adalah nikmat kesehatan. Bahkan ada orang yang diterpa sakit, salah satu cita-citanya ketika orang yang diterpa sakit, satu keinginannya adalah hanya ingin sembuh. Bahkan orang yang sakit kepala pun, dia salah satu cita-citanya itu pengen sembuh. Sehingga orang yang di luar sakit pernah menjenguk seseorang, mereka sudah bosan di rumah sakit, kemudian salah satu keinginannya adalah mereka sembuh sehingga bisa makan enak, bisa bertemu dengan saudara dan sebagainya. Itu bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan juga kenikmatan yang lain yang Allah juga berikan kepada umat manusia. Dengan adanya musim, saat ini musim dingin, kemarin kita hujan, bahkan hujan lebat dan sebagainya, bahkan istilahnya panas, itu bagian dari kenikmatan. Itu bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga kalau kita hujan, Allah ada sebuah doakan, Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bermanfaat dan juga dapat bermanfaat bagi manusia. Jamaah yang berbahagia, kedua kalinya salawat dan salam Allah tercurah kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Jamaah yang berbahagia, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menggantikan dari yang tadi malam kebetulan ada acara untuk tidak bisa hadir ke sholat Ramadan ini, sehingga mohon izin kami menggantikan beliau untuk menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kita sering mengingat bahwa di kehidupan kita itu ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan kedua kenikmatan tersebut, ada orang yang disebut sering tertipu. Ada manusia yang sering lalai dengan dua kenikmatan tersebut. Yang pertama adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat dan sempat. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani mahbudun fihi ma katsiran minan nas as-sayhatu wal farah. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, baik Abdullah maupun Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Apa kedua kenikmatan tersebut? Yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis tersebut terkait dengan manusia itu disebut tertipu. Yang pertama, Ibnu Battal itu mengatakan, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat.
mensyukuri kedua kenikmatan tersebut, baik nikmat waktu luang maupun sehat atau waktu senggang, hendaklah ia bersemangat, jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Bagi manusia yang diberikan kenikmatan sempat dan sehat, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang sering kita dengar ya, bahwasanya manakala kita bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Tatkala manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita. Namun manakala kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab Allah sangat pedih. Yang disebut dengan azab itu bukan perkara kita nanti di akhirat mendapatkan azab. Namun tatkala di dunia pun boleh jadi azab itu diturunkan, karena azab itu kan berbagai macam bentuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, baik azab yang kecil maupun azab yang besar, baik azab yang sifatnya instan maupun azab yang sifatnya ditunda. Ditunda itu apa nanti? Maka bagi manusia yang bisa memanfaatkan kedua kenikmatan, baik nikmat sehat maupun senggang, tentu dia akan diberikan kenikmatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, bagi orang yang diberikan nikmat sehat, kemudian dia manfaatkan kesehatan tersebut untuk menghadiri majelis ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kerja bakti, untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tentu kenikmatan tersebut akan ditambahkan dengan apa? Dengan dia diberikan kesehatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang dia banyak nganggurnya, malah sakit malahnya. Karena dia mengatakan nyumpahnya kerja itu malah lebih sehat daripada nganggur. Karena ada orang seperti itu. Sehingga itu bagian dari kenikmatan yang bisa dimanfaatkan. Dia bisa memanfaatkan kesehatan tersebut untuk bekerja, sehingga dia malah ditambahkan kesehatan yang lain. Bahkan ada orang yang duduk saja, bengong saja dan sebagainya, ada banyak tertimpa penyakit. Kita bisa telusuri di rumah sakit. Kadang ada orang-orang yang diberi penghidupan yang lebih, namun banyak sakitnya, ya karena dia lalai dengan kesehatan yang dia miliki. Begitu juga ketika dia diberikan waktu senggang, namun tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maka sifat yang dia diberikan itu dia tidak akan menambahkan kenikmatannya. Kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan perkara kenikmatan yang sifatnya duniawi saja, namun bisa bersifat ukhrawi. Dengan kita diamalkan umur kita, disehatkan badan kita, itu bagian dari kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala orang bekerja, pekerjaannya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tentu akan diberikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mau beribadah, kita mau apa sebenarnya? Wong kita diciptakan di dunia ini kan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah itu kan sifatnya luas. Kita bekerja kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari beribadah. Kita belajar bagian dari kita mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari ibadah. Ada ibadah secara makhluk maupun ibadah secara makhluk. Ada ibadah
yang sifatnya hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Allah. Ada juga kita diminta beribadah kepada sesama manusia yang sifatnya adalah makhluk nas. Ada yang sering mengatakan, tatkala kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta juga melaksanakan ibadah dengan sesama manusia. Jadi Pak Prof. Amin itu mengatakan ada soleh sosial dan soleh individual. Kalau soleh sosial itu hubungannya kita beribadah dengan sesama manusia. Kalau soleh individual kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam itu tatkala memimpin salat berjamaah, maka dia akan mengatakan saudusufakum, rapat dan luruskan safnya. Itu bagian dari kita menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan tatkala kita sudah selesai sholat, kan kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri. Dengan harapan tatkala kita sudah melaksanakan sholat di masjid saja kita bisa amat sholat kita, tentu di luar masjid kita juga bisa melakukan sholat kita. Dengan apa? Dengan kita bersama-sama menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Di dalam ibadah sholat kita juga dikumandangkan doa-doa yang sifatnya adalah doa secara umum untuk pribadi kita dan juga doa secara khusus yang kita berikan kepada sesama manusia. Maka itulah yang disebut Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri apa yang diperintahkan dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah udah syukur yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kurang lebih 50 hari lagi. Kurang lebih 50 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Berarti 1 bulan lebih 20 hari. Kalau pimpinan Pusat Muhammadiyah kemarin siang sudah melaksanakan press conference di hadapan para wartawan mengumumkan bahwa 11 Maret itu sudah masuk awal Ramadan. Jadi 11 Maret itu hari Senin, hari 10 itu hari Ahad. Jadi malam Senin itu sudah mulai sholat tarawih. Sekalipun nanti Ramadannya berbeda, namun kita mengharapkan bersama kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kebersamaan. Hari Ahad itu hari Ahad lagi 29 Sya'ban yang bertepatan dengan 10 Maret itu terjadi Ramadan ijtima jelang Ramadan itu pada pukul 16.07. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta itu minus 7 derajat. Kemungkinan bisa berada. Ramadan bisa kita laksanakan bersama-sama, namun kemungkinan lebarannya berbeda. Karena Syawal itu Muhammadiyah pada hari Senin Kliwon 29 Ramadan, puasanya ada 29. Itu tanggal 8 April. Sedangkan tinggi hilalnya itu kurang dari minus 7 derajat. Jadi kalau kelompok lain itu karena menentukan hilalnya lebih dari 6 dan lebih dari 1, itu kan dia akan digenapkan puasanya. Jadi 30 hari. Kita puasa Muhammadiyah hanya 29 hari, kemungkinan yang lain pemerintah itu puasanya 30 hari. Ramadan insya Allah bisa bersama, tapi untuk sawalan kemungkinan, tapi mudah-mudahan bisa diluruskan itu. Karena berapapun tinggi derajat yang teropong oleh Muhammadiyah itu sudah memasuki bulan baru. Tapi kalau yang lainnya
kebanyakan kita berbeda. Apapun mulai puasanya maupun syawalnya, kita hendaknya senantiasa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan kekhusyuan. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah Ramadan bersama-sama. Ya, mari kita persiapkan bersama-sama. Bagi yang masih bertahan puasa, segera disaur. Jangan sampai utangnya dibayar secara mepet-mepet. Karena ini masih bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi mohon terus senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil pelajaran selanjutnya dari hadis di atas itu, barang siapa yang luput dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang tertipu. Di kalimat yang kedua Quran surat Ali Ibrahim ayat 7, bahwa tatkala kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah sangatlah pedih. Ini diberikan bagi orang-orang yang tertipu dengan apa? Dengan kedua kenikmatan tersebut, yaitu nikmat sehat dan sehat. Ibnu Jauzi mengatakan, terkadang manusia itu berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki sempat, yaitu waktu luang, karena sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang memiliki kesempatan, namun dia tidak diberikan kondisi sehat. Apabila terkumpul pada manusia nikmat sempat dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas dan melakukan amal menaatan. Itulah manusia yang telah tertipu dan terpedaya. Banyak orang yang mereka diberikan waktu sempat, waktu longgar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kesehatannya tidak memungkinkan untuk beribadah. Banyak orang yang menginginkan saat ini di rumah misalnya, pengen mengenal masjid, tapi kesehatannya tidak memungkinkan untuk bisa hadir di masjid. Yaitu bagian dari kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebaliknya, tatkala dia diberikan kesehatan, namun dia juga tidak diberikan kesempatan, karena dia disibukkan dengan urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang sifatnya adalah keduniaan, sehingga dia tidak sempat misalnya sholat berjamaah, ibadah yang lain, atau menghadiri majelis. Itu memberikan nasihat kepada kita, sudah semestinya kita menjadikan renungan kita. Jangan sampai dunia ini menjadi ladang amal kita untuk menuai hasil di akhirat. Dunia adalah tempat kita menjajakan barang dengan dagangan kita, sedangkan keuntungannya akan diraih di akhirat kita nanti. Dunia ini adalah sifatnya fana, yang kekal dan abadi selamanya adalah di akhirat kelak. Maka sifatnya di dunia ini adalah kita menanam yang sudah seharusnya kita tanam. Contohnya kita beribadah, kita beramal saleh, kita bersedekah, kita infak, kita mewakafkan harta kita. Itu bagian dari kita menanam yang nanti akan kita panen di hari akhir. Menjelang Ramadan nanti, persiapkan sedekah terbaik, karena Allah akan melipat gandakan sekecil apapun niatan kita untuk bersedekah, infak dan sebagainya. Di bulan Ramadan nanti kita diminta untuk menanam sebanyak-banyaknya apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki waktu luang, ya tentu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk beribadah kepadanya dengan sebanyak mungkin. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah sholat, ya tentu kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan apa? Dengan tadarus, dengan membaca buku, ngajari anak kecil ngaji. Itu bagian dari kita menanam yang akan kita panen di hari akhir nanti. Barang siapa yang memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan dan ketakwaan
sehat dan nikmat sempat yang sejatinya adalah diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita turunkan dari hadis tersebut, hadis riwayat Bukhari nomor 1642 tersebut, kita turunkan nomor 6412 kita turunkan, maka ada 3 ayat, ada 4 ayat yang berkaitan atau beririsan dengan hadis tersebut. Yang pertama adalah dunia itu kesenangan yang menipu. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia itu tidak hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Ya, memang betul, dunia itu hanyalah kita bersenang-senang, hanyalah bersenda-gurau, hanyalah sifatnya itu memperdayakan manusia. Bagi orang yang bisa memanfaatkan keduniaannya dengan senantiasa dunia yang dia miliki hanya dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia manfaatkan untuk di jalan Allah, tentu itu bagian dari orang yang berbahagia, bagian dari orang yang diuntungkan. Sekali lagi, bagi orang yang memiliki keduniaan berlebih, kemudian dunianya dimanfaatkan dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut sebagai orang yang bahagia, orang yang beruntung dengan memanfaatkan keduniaannya. Karena dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, kehidupan dunia itu tidak hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Ada orang juga yang terperdaya dengan adanya keduniaan, sehingga kita lihat banyak di media sosial, di televisi, ada seorang keluarga yang tega menghabisi sahabat keluarganya hanya urusan dunia. Terakhir itu di mana? Malang kalau nggak salah. Ada orang tua memiliki 2 orang anak. Beritanya sudah berbeda. Ada orang tua laki-laki, dia meracuni anak terakhir dari istrinya. Kemudian setelah diketahui, dia malah minum racun sendiri. Terakhir yang diberikan kepada anak pertamanya untuk menjaga nama baik keluarga yang pertama, untuk memanfaatkan dunianya, ekonominya dengan sebaik-baiknya. Karena dia takut tidak bisa membayar anak-anaknya, sehingga dia menghabisi anak dan istrinya. Ada juga di lain tempat yang pernah kita dengar istilah desa kita itu, seorang ibu yang berusaha tega membunuh 3 orang anaknya ya. Dengan ceritanya karena dia tidak mampu membiayai anak-anaknya. Itu urusan dunia sebenarnya. Ya sebenarnya kalau diusahakan itu bisa. Namun karena dia tertipu dengan adanya dunia, pengen memiliki dunia yang berlebih, karena memiliki dengan tetangganya, maka dia berusaha untuk menghilangkan jejak. Dengan apa? Dengan dia bunuh diri dan sebagainya. Inilah kasus-kasus, kejadian-kejadian yang Allah sudah ingatkan sebenarnya dalam Quran surah Al-Imran tersebut ayat 185. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Begitu juga dengan penguasa-penguasa negeri ini, tatkala dia terperdaya dengan dunia, maka dia akan memanfaatkan kekuasaannya untuk apa? Meraih kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga banyak elit politik yang mereka terperdaya dengan keduniaan, dipegangi proyek, kemudian dialah di korupsi. Kan dia sudah diberikan kekuasaan, sudah diberikan pekerjaan misalnya, sudah diberikan gaji yang cukup sebenarnya. Namun karena dia tidak puas dengan dunianya, maka dia memanfaatkan dunianya itu untuk melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan dalam ajaran kita. Misalnya korupsi dan sebagainya. Punya mereka orang-orang kaya ya, yang mereka sudah duduk misalnya sebagai
karena dia terperdaya dengan adanya keduniaan tersebut, dia tergiur misalnya dengan uang misalnya 100 miliar dan sebagainya, maka sehingga dia bisa korupsi dengan seenaknya. Nah inilah orang-orang yang terperdaya dengan adanya keduniaan itu. Pemalaya tentunya ila mata'ul ghurur, bahwa keduniaan itu sifatnya adalah perdayaan manusia. Sampai kapanpun manusia itu tidak ada akan puasnya, mesti akan merasa kekurangan terus. Namun bagi orang-orang yang bersyukur, maka dia akan senantiasa merasa bahwa dia sudah mendapatkan yang berlebih. Yang kedua adalah kita diminta untuk menggunakan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Faidah para takasur dalam Quran surah Al-Qasr ayat yang ke-7. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan urusan yang lain itu secara sungguh-sungguh. Tatkala kita sudah menyelesaikan satu urusan, maka kita selesaikanlah urusan-urusan yang lain dengan secara sungguh-sungguh. Bahasa secara sungguh-sungguh ini tentu dengan apa? Dengan senantiasa kita berhati-hati. Boleh jadi kita telah melaksanakan amalan apa, misalnya kita harus melaksanakan amalan apa yang lainnya. Di bulan Ramadan, tatkala kita sudah melaksanakan amalan misalnya salat tarawih berjamaah, ya maka kita harus mensibukkan diri urusan kita dengan urusan yang lain, misalnya tadarus, dengan ngajari anak cucu kita atau ngaji dan sebagainya. Ini dalam urusan ibadah. Namun dalam hal urusan keduniaan, tentu tatkala kita sudah mengerjakan untuk pribadi kita, maka kita diminta untuk mengerjakan juga apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Sedianya manusia itu diberikan 4 tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dia beribadah. Yang kedua adalah tanggung jawab dengan dirinya. Itu dengan apa? Dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga pola makan, dengan menjaga pribadinya untuk sehat dan tetap prima untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab manusia terhadap sesama manusia. Inilah yang disebut bahwa tatkala kita sudah selesai urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan dengan diri kita sendiri, kita juga disibukkan dengan urusan sesama manusia. Kita harus memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Inilah yang disebutkan dalam Quran surat Al-Qasr ayat 7. Tatkala kita sudah selesai dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta untuk selesaikan juga urusan dengan sesama manusia. Faidah para takasur, kita harus menyelesaikan juga dengan sesama manusia. Dengan apa? Yang misalnya dengan membantu apa yang dibutuhkan oleh tetangga kita. Dan yang ketiga adalah peringatan akan penyesalan orang-orang yang tidak mau menggunakan waktu luang dan sehat. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumul tahabbun. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, itulah hari dinamakan kesalahan-kesalahan. Jangan sampai nanti kita di akhirat kelak kita menyesal tatkala kita tidak bisa menanam kehidupan nafsu, tatkala kita tidak bisa menanam ibadah A, ibadah B, ibadah C, kita akan menyesal di hari akhir nanti. Kita tidak bisa memanen apa yang kita tanam. Allah sudah mengingatkan, tatkala kita di dunia menanam kebaikan, maka yang akan kita dapatkan di hari akhir nanti itu juga kebaikan. Tatkala Allah juga mengingatkan, ketika orang menanam di dunia dengan keburukan, dengan kesalahan dan sebagainya, maka yang dia tanam, yang akan dia panen di hari akhir juga keburukan dan kesalahan yang dia tanam. Ingatlah bahwa tangan dan kaki kita itu akan menjadi saksi apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang keluar dari mulut kita, namun yang keluar adalah anggota badan kita.
kaki kita itu dilangkahkan kemana saja, itu akan menjadi saksi. Tatkala kaki kita dilangkahkan untuk menuju majelis ilmu, tentu dia akan membantu kita menyelesaikan urusan-urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kaki kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi saksi. Maka kan kita pernah mendengar hadis, tatkala kita menuju sebuah masjid, kita menggunakan kaki kita untuk bergerak tersebut, maka setiap langkah niat kita itu akan menghapus dosa kita. Satu langkah menghapus dosa kita, satu langkah menghapus dosa kita. Namun selain itu kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau pahala dari sana kalau kita niatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengingatkan tatkala kita menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadiri majelis ilmu, maka di situ juga ada kebaikan-kebaikan. Tatkala kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, tentu Allah juga akan berikan kebaikan tersebut secara cuma-cuma, secara sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Maka jangan sampai sekali lagi kita menyesal di hari akhir nanti tatkala kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersama-sama niatkan, bahasanya itu di sisa umur kita. Karena umur umat Rasulullah itu kan sampai 70. Tatkala dia sampai 71, 72, 73, 74 itu kan bonusnya. Sering sekali. Tidak mau. Tidak mau contohnya di bulan November. Tidak loh. Dari bulan tahun ini. Setahun mana kata. Oh, tahun ini. Tapi umur tak terlalu. Maka zakat kita itu sebenarnya dikurangi. Kadang ada yang salah kaprah ya, kalau seorang anak melaksanakan ulang tahun, di situ ada apa namanya panjang umur, kemudian makin kurang atau umur. Kita nggak tahu kita sampai berapa kan. Yang jelas kan tatkala kita mengutarakan doa yang terbaik. Tatkala bahagianya panjang umur ya kurang banyak, maka kan mengurangi umur kita. Maka jatah umur kita itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mengatakan saya Ramadan ini terus tak Ramadan ini, berarti kan dia sadar bahwa umur dia itu semakin berkurang. Ada orang juga kayaknya ini sudah aktif dan cuma mati. Dia sadar bahwa umurnya dia itu hanya 3 hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan itu semakin dikurangi. Nanti misalnya kita menemui Ramadan di tahun 1445, usia kita sudah 73 tahun misalnya. Kita tinggal dihitung saja sisanya berapa. Kita pengen menemui Ramadan berapa kali. Hanya keinginan manusia, tapi Allah menentukan. Allah yang menentukan. Oh sampai Ramadan itu tahun ini kamu hanya bisa menempuh Ramadan bulan kali Ramadan lagi ya, seperti itu. Tapi kita Allah menutup itu semuanya, merahasiakan kepada umat manusia. Dengan apa? Dengan tujuan agar manusia memperbanyak amal soleh. Kalau Allah tampakkan bahwa si fulan kapan nanti esok dia akan rajin ibadah, si terus. Misalnya setiap bulan Allah memperlihatkan bahwa manusia sisanya sekian, maka masih terus. Sebenarnya itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa merahasiakan? Agar manusia itu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena dunia ini kan sifatnya sementara. Bagi manusia yang bisa memanfaatkan kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu sempat dan waktu sehatnya, ialah yang akan beruntung nantinya. Bagi manusia yang nanti menemui bulan Ramadan yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, maka dia akan memanennya di hari akhir. Nah, sering kita dengar ya Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Di akhir ayat itu lah aku
sifatnya nanti di akhirat. Kalau di dunia ya dia disebut sebagai orang ahli ibadah dan sebagainya. Namanya disebut Allah Subhanahu Wa Taala, maka takwa itu adalah orang yang betul. Orang yang tatkala di dunia dia bisa beribadah, kemudian di akhirat kemarin apa yang sudah dia dapatkan. Itu ya disebut takwa sebenarnya. Kalau di dunia ya orang yang disebut takwa ya dia yang rajin beribadah, rajin beramal soleh. Apakah seorang kiai itu dia disebut bertakwa? Belum tentu. Kalau ada urusan dunia, pokoknya itu takwa dan kayak taat. Kita bisa lihat seperti itu. Namun kan kalau dia niatkan ketakwanya hanya untuk mendapatkan keuntungan semata di dunia, ya tentu tidak bisa jadi takwa dalam dunia akhirat. Ada sebuah cerita. Ada seorang, mohon maaf, ada seorang PSK bahasanya. Ada seorang PSK, kemudian dia memberikan makan kepada seekor anjing yang kelaparan waktu itu. Kalau anjing itu dagingnya bukan hewannya yang diharapkan, namun seorang PSK tersebut memberikan makan kepada anjing. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa dialah orang yang akan masuk ke dalam surga karena dia menolong sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga seorang kiai, dia tidak bisa masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dalam perjalanannya, dalam ibadahnya, dia beribadah kepada Allah penuh dengan ketekunan, penuh dengan kerelaan hatinya. Beribadah, namun tatkala ayat-ayatnya dia tidak bisa mengucapkan ibadah dengan Allah, tentu dia tidak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bisa disebut dengan ahli takwa itu. Jadi seorang PSK yang memberikan makan kepada anjing itu bisa masuk ke dalam surga Allah kalau kehidupannya itu prosok dan sebagainya. Namun bagi dia dia tidak bisa mengucapkan kalimat dari Allah, maka tentu dia tidak bisa masuk ke surga Allah. Dia tidak bisa memanen apa yang dia dapatkan. Dan ada juga hadis yang mengatakan tatkala seorang muslim membuang sebuah duri di jalan, saya paku, dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah daripada orang yang semasa hidupnya beribadah, namun di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak orang yang di dalam kehidupannya dia beribadah dengan tekun, namun di akhir hayatnya dia melaksanakan ibadah yang tidak disyariatkan, ya maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Namun jangan menjadi patokan. Pada masa mudanya dia bergajulan atau mungkin nakal dan sebagainya, tapi masa tuanya tobat. Tapi jangan dibalik, masa mudanya beriman, masa tuanya bergajulan dan sebagainya. Yang baik itu dia masa mudanya beriman sampai masa tuanya beriman. Ialah orang-orang yang betul. Karena kita tidak tahu umur kita mau sampai kapan. Sehingga mari kita niatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kita bertanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan dalam surat Al-Asr ayat 28. Surat Al-Asr ayat 28. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu tambahkan di dunia ini. Apapun yang kita lakukan di dunia ini itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sedikit apapun yang kita lakukan di dunia ini itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tatkala hari ini kita memberikan makan, memberikan hidangan, kita akan dijadikan saksi bahwa itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sampaikan bahwa tanggung jawab manusia itu bukan saja tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap tetangganya, namun juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha yang telah menciptakan kita semuanya. Tentu mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mencapai derajat ketakwaan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha semaksimal mungkin, sepunyanya waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita melaksanakan salat berjamaah, dengan kita menghadiri majelis ilmu di mana tempatnya,
Hari ini kita dimudahkan dengan adanya teknologi yang ada. Kita menggunakan HP Android, bahkan setiap orang di jalanan pasti menggunakan HP Android. Itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya handphone tersebut untuk apa? Untuk mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita share. Biasanya kan ada like, share, and subscribe yang biasa disampaikan oleh Ustaz Somad. Kalau itu sebuah kebaikan, kita share. Kalau itu disampaikan oleh orang yang kita share tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sama. Hari ini kita mau mendapatkan misalnya flyer, bahasa muda sekarang kan flyer poster, tulisan terkait dengan ajaran, yuk kita beribadah, yuk kita sholat berjamaah, atau yang lain, yuk kita bersihkan, yuk kita berdoa. Kalau kita share dan kemudian orang tersebut lakukan, maka kita akan mendapatkan amalan dari yang dilakukan tersebut. Kalau kita apalagi share misalnya ayat-ayat Al-Quran, kita share hadis di grup WA dan sebagainya, dan kemudian orang tersebut membacanya dan melaksanakan, tentu itu bagian dari amal ibadah yang kita lakukan secara tidak sengaja sebenarnya. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan semampu kita masing-masing. Kita manfaatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perlu kita ingat, tanggal 14 Februari kita akan menjadi seorang pemilih yang baik, menjadi seorang pemilih yang cerdas. Manfaatkan suara kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita memilih ketua nanti, di toko bahasanya ya, ketua PPS, tatkala kita memilih ketua nanti, orang lain tidak akan melihat. Namun tangan kita, mata kita, penglihatan kita itu akan menjadi saksi kita telah memilih siapa. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan iman kita, yang seiman dengan kita, yang sesuai dengan apa yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa seorang pemimpin, baik pemimpin di dunia itu harus memiliki sifat sidik, amanah, tahunan dan tabligh. Memiliki sifat kecerdasan, amanah, jujur, bisa mendakwahkan dan sebagainya. Maka pemilihlah pemimpin yang baik sesuai dengan kriteria yang kita idamkan. Ingat, apapun pilihan kita itu akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Karena itu menyangkut dengan apa? Menyangkut rahasia kita dengan Allah yang Maha mengetahui apa yang